Selamat siang anak-anak yang terkasih kelas 8. Meskipun pada saat pengambilan video ini pada malam hari, tidak masalah, yang penting materi dapat tersampaikan dengan baik. Baik, anak-anak kelas 8, pada pertemuan yang kedua ini kita akan mengenal lebih jauh materi tentang desain grafis, khususnya aplikasi CorelDRAW. Seperti yang tertera pada layar, aplikasi CorelDRAW itu banyak sekali macamnya, mulai dari yang lama sampai yang terbaru sekarang. Ada X4, ada versi X5, X6, X7, dan sekarang ada X8. Pengertian dari CorelDRAW, anak-anak yang terkasih, adalah aplikasi yang berbasis vektor. Apalagi ini vektor. Vektor adalah sebuah gambar yang terbentuk dari titik-titik atau garis atau poligon atau kombinasi keduanya yang melalui serangkaian proses atau rumus matematik yang dilakukan oleh komputer atau oleh aplikasinya. Nah, format gambar yang dihasilkan dari aplikasi berbasis vektor itu berformat CDR, CorelDRAW ya, kemudian Adobe Illustrator, AI, ada WMF, ada JDX, JGM, dan FLV. Ada vektor, tentu ada juga bitmap. Nah, bitmap ini juga sebuah gambar yang terbentuk dari titik-titik yang berasal dari campuran warna di dalam grafis yang ada di dalam komputer. Juga merupakan bentukan atau susunan piksel titik-titik warna yang tampil pada monitor yang kita lihat. Nah, format dari aplikasi berbasis bitmap ini itu seperti JPG, PMP, PNG, dan GIF atau yang lainnya. Perbedaan aplikasi desain grafis berbasis vektor dan bitmap itu bisa kita lihat seperti ini. Kita akan membuka aplikasi yang berbasis vektor, yaitu CorelDRAW. Kita juga akan membuka Photoshop, aplikasi yang berbasis bitmap. Untuk membandingkan, kita harus mempraktekkan dan melihat seperti apa perbedaannya. Kita akan melihat contoh sebuah penulisan, misalkan huruf A. Pada CorelDRAW kita buka, kita perbesar. Saat kita perbesar itu gambarnya tetap, kualitas gambarnya tetap. Kita zoom pun dengan zoom yang sangat besar, itu gambar juga presisi, tidak ada gambar yang buram. Ini salah satu perbedaannya. Kita lihat juga Photoshop, kita akan menuliskan huruf A yang sama. Kemudian kita perbesar, Ctrl T, perbesar.
bisa zoom pinggirnya, kita zoom terbesar lagi. Nah, maka akan nampak bahwa garis dari huruf A ini kelihatan tidak presisi alias bergerigi. Ini salah satu perbedaannya. Nah, ketika Pak Andi membuat buku tata tertib siswa dan membawanya ke percetakan, itu dari percetakan meminta bahwa desain buku harus dirubah ke dalam bentuk Corel Draw. Ketika itu Pak Andi membuatnya dalam bentuk Photoshop. Nah, alasannya mengapa seperti itu? Karena menyangkut biaya. Jika menggunakan Photoshop, itu warna yang dihasilkan atau warna yang dibutuhkan untuk mencetak tulisan dan gambar itu terdiri dari campuran warna. Hitam pun pada Photoshop itu dicetak dari warna-warna yang berbeda sehingga membentuk warna yang bukan asli hitam. Tetapi kalau Corel Draw, warnanya adalah warna pokok yang dipakai, sehingga banyak percetakan khususnya offset itu menggunakan aplikasi Corel Draw dalam pencetakan. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, contoh aplikasi vektor di PC yang digunakan oleh komputer. Tadi Pak Andi sudah mempraktekkan Corel Draw salah satunya. Mohon maaf, sepeda motor lewat, suaranya agak sedikit mengganggu ya. Nah, contoh aplikasi desain grafis berbasis vektor yang ada di komputer atau PC yang sudah Pak Andi jelaskan tadi, salah satunya adalah Corel Draw. Nah, ini contoh Corel Draw yang bisa didesain seperti ini. Kemudian ada Adobe Illustrator, kemudian ada Adobe Flash, dulu yang kebanyakan Makromedia Flash, sekarang diakuisisi oleh Adobe. Kemudian ada juga Inkscape, ini bisa kita install di komputer kita. Kemudian karena kita PJJ, kadang kita mau menginstal aplikasi juga kebingungan, maka di Android itu juga ada aplikasi desain grafis yang berbasis vektor. Contohnya Infinite Design, kemudian ada Infinite Painter, ada Studio PC Vector Drawing, ada juga Pluma Vector SVG. Nah, pada kesempatan ini kita juga membahas contoh aplikasi-aplikasi apa saja desain grafis yang berbasis bitmap yang dapat diinstal di komputer atau PC. Pada contoh itu Photoshop, kemudian ada GIMP. GIMP ini adalah aplikasi bawaan dari sistem operasi Linux. Linux itu seperti Windows tapi versi gratis. Kemudian ada Corel Photopaint, ini seperti Photoshop. Kemudian yang paling sederhana yang dimiliki oleh Windows adalah MS Paint. Berikut contoh aplikasi desain grafis berbasis bitmap yang ada di Android. Itu ada Adobe Lightroom,
kemudian ada Snapseed, kemudian ada Pixel, ada PixArt. Nah, ini bisa di-download secara gratis di Android dan kalian bisa mengedit seperti yang tampak pada presentasi. Nah, ini yang ada di Android dan bisa di-download secara gratis melalui Play Store, dan kalian bisa berkreativitas mendesain menggunakan aplikasi ini. Berikut Pandi juga akan mencontohkan lagi bagaimana membuka aplikasi lain selain Photoshop dan CorelDRAW. Silahkan dilihat pada layar. Adobe Illustrator yang merupakan aplikasi desain grafis berbasis vektor. Nah, tampilannya seperti ini. Toolbarnya, toolboxnya itu di aplikasi Adobe hampir mirip, misalkan seperti ini. Ini adalah aplikasi berbasis vektor yang dimiliki Adobe. Kemudian kita buka lagi yang lain. Kita buka Corel Photo Pen. Corel Photo Pen yang sudah Pak Adi jelaskan tadi, ini berbasis bitmap tetapi milik dari CorelDRAW. Ya, ini kalau kita mau masukkan foto-foto, juga hampir sama dengan Corel. Toolbarnya, toolboxnya itu hampir mirip. Demikian anak-anak materi pertemuan yang kedua. Semoga kalian dapat belajar banyak dan menyerapnya dengan baik. Kita akan berjumpa pada pertemuan yang berikut. Salam sehat, tetap semangat dalam belajar.